Oke, silakan. Nanti presentasinya berlanjut ya, dari penyuntingan, terus nanti langsung ke teknik penulisan. Nanti pertanyaannya di akhir saja, nanti tertuju kemana? Ke kelompok 7 atau kelompok 8. Oke? Jadi setelah ini teknik penyuntingan selesai, langsung nanti presentasi di karya tulis ilmiah, artikel ilmiah. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Resti dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menyunting. Bisa next. Kelompok saya yang pertama ada Nikita, Deliaul, saya sendiri, dan Sekar Ageng. Next. Pengertian dari penyuntingan. Penyuntingan atau menyunting merupakan kegiatan menyiapkan naskah, teks, atau karangan siap cetak dan terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Menyunting disebut juga dengan mengedit atau editing proses yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan dalam penulisan dan membuat tulisan menjadi berkualitas dan lebih baik. Kegiatan menyunting karangan merupakan langkah yang baik untuk menghadirkan karangan yang baik dan benar secara ketatabahasaan dan bernalar. Kegiatan menyunting mencakup kegiatan membaca dengan cermat, teliti, kritis, berulang-ulang untuk menentukan ketidaktepatan penggunaan bahasa dan membubuhkan tanda koreksi pada naskah. Tulisan yang telah disunting akan terjaga kualitasnya baik dari segi penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis penyuntingan artikel. Mechanical editing merupakan penyuntingan rendah, substantive editing merupakan penyuntingan berat. Buku taktis menyunting fiksi yaitu naskah yang berbasis imajinasi atau hayalan. Yang kedua, non-fiksi merupakan naskah yang berbasis data atau buku yang berupa fakta. Yang ketiga, faksi merupakan kisah yang mendasar pada data dan fakta yang sebenarnya. Next. Kemudian, materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu cara penyuntingan. 1. Membaca kalimat per kalimat agar bisa melihat kesalahan dalam penggunaan ejaan, diksi, maupun pola kalimat yang kurang tepat. Kedua, beri tanda baca pada kalimat atau kata yang akan disunting. Ketiga, memperbaiki kalimat yang akan disunting, baik dari kalimat kata maupun ejaan. Keempat, menyunting sebuah kata ataupun kalimat bisa menggunakan cara seperti mengganti kata, menambah kata, mengurangi kata, dan tentunya menambah atau memakai kata-kata baku pada kalimat tersebut. Kelima, memeriksa paragraf dengan tujuan agar bisa memastikan paragraf tersebut memiliki keterpaduan. Keenam, memperhatikan setiap kesalahan pada paragraf seperti membuang kalimat yang kurang padu, menambah kalimat agar paragraf tersebut menjadi padu, dan tentunya mengganti kalimat yang tidak padu ke dalam kalimat yang padu. Ketujuh, memperbaiki paragraf yang kurang runtut dengan cara memperbaiki kata yang tidak padu bisa ditambah dengan kata, mengurangi kata maupun membuang kata. Tujuan memadukan kata di sini yaitu agar bisa melahirkan perpaduan kata yang indah dan pembaca bisa nyaman dengan keruntutan teks yang sudah saling memiliki perpaduan yang pas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir ada penggunaan penyuntingan. Penggunaan penyuntingan menurut Datus C. Smith yaitu 1. Keterbacaan dan kejelasan atau readability dan legibility. Yang kedua ada konsistensi atau ketatasan
keraksasaan. Yang ketiga ada kebahasaan. Yang keempat ada kejelasan dan gaya bahasa. Maaf, slide sebelumnya. Bentar, sebentar, ada error. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk yang kelima ada ketelitian data dan fakta. Yang keenam ada kelegalan dan kesopanan. Yang ketujuh ada ketepatan rincian produksi. Penggunaan penyuntingan menurut Bambang Trimansyah, yaitu 1. Pemakluman, yang kedua perbaikan, yang ketiga pengubahan, yang keempat pengurangan, yang kelima penambahan. Baik, sekian dari presentasi kelompok saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang artikel ilmiah. Next. Berikut anggota kelompok 8. Yang pertama ada Abdus Syakur Al-Mufid, yang kedua ada Vanessa Mae Putriana, yang ketiga ada saya sendiri Rizky Utami Rahyuningsi, dan yang keempat ada Haura Mutiara Imani. Next. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Abdus Syakur. Cek, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, materi pertama yaitu apa itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Artikel ilmiah juga dapat didefinisikan sebagai penelitian karya ilmiah yang diperpendek atau diperingkas penyajiannya. Peserta didik dapat membuat artikel ilmiah kalau dia sudah melakukan atau memiliki penelitian karya ilmiah. Karya ilmiah itu bisa dibuat dari hasil penelitian lapangan, laboratorium, termasuk bengkel kerja. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel, ditulis dengan tata cara ilmiah sesuai dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Next. Macam artikel ilmiah. Next. Yang pertama yaitu artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian disebut juga dengan research article. Jadi artikel ini akan sering kamu temukan di dalam jurnal-jurnal. Secara isi, artikel penelitian dibuat memang untuk menstimulasi penelitian lain untuk melahirkan penelitian baru. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan mengetahui teori atau sudut pandang tentang masalah yang diteliti layak
yang diteliti layak untuk ditinjau kembali dan layak ditetap diikuti atau tidak. Artikel hasil penelitian ini sendiri memiliki format penyajian yang meliputi adanya 1. Judul, 2. Nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan. Maaf, Mufid, itu sudah bagian saya. Oh iya, maaf. Ya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Vanessa. Ya, slide selanjutnya. Jadi dalam artikel hasil penelitian ini memiliki format penyajian yang meliputi judul, kemudian nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, simpulan, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya. Dan kemudian macam artikel selanjutnya ada artikel non-penelitian. Jadi ini lebih familiar disebut dengan review papers, yang merupakan telaah pustaka atau yang akrab kita kenal juga dengan kajian teori. Kemudian dari segi isi, teori, prinsip, konsep, dan pengembangannya ini jauh lebih beragam. Dan umumnya artikel non-penelitian ini lebih sering ditulis oleh para pakar atau karena permintaan editor. Artikel non-penelitian juga memiliki format penyajian seperti judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci, kemudian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, yang ketiga adalah telaah buku. Telaah buku adalah resensi buku fokusnya yang menganalisis dan mengkritik buku yang sudah diterbitkan. Yang keempat ada obituary. Obituary adalah artikel yang fokus mengulas tentang berita kematian seseorang. Seseorang tersebut bisa seorang tokoh dan ilmuwan. Yang kelima ada laporan kasus. Laporan kasus adalah laporan yang menganalisis kasus dengan cara melihat rincian, gejala, diagnosis, dan tanda yang terlihat. Next. Yang keenam ada ceramah. Ceramah juga termasuk dalam jenis-jenis artikel ilmiah. Jika ceramah dalam bentuk lisan, maka dapat berupa seperti pidato. Yang ketujuh ada editorial. Editorial banyak ditemukan di surat kabar. Nama lain dari editorial adalah tajuk rencana. Editorial berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap peristiwa tertentu yang bersifat faktual dan sedang hangat diperbincangkan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haura. Baik, terima kasih Rizky. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Haura. Baik, saya akan melanjutkan ciri-ciri artikel ilmiah yang baik. Yang pertama, reproduksi. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Yang kelima, bersifat dekoratif. Yang keenam, menggunakan kaidah keilmuan. Yang ketujuh, memiliki kohesi. Yang ke-8 menggunakan kalimat efektif. Yang ke-9 bersifat objektif. Next. Ciri-ciri artikel yang baik dan berkualitas. Yang pertama, isinya informatif sesuai judul. Yang kedua, tata bahasa dan ejaannya bagus. Yang ketiga, mudah dipahami. Yang keempat, artikel orisinil. Yang kelima, artikel enak dibaca. Yang keenam, menggunakan bahasa yang sesuai dengan target pembaca. Yang ketujuh, isi setiap paragraf tidak terlalu panjang. Yang ke-8, terhindar dari typo. Yang ke-9, menggunakan subheading, bullet and numbering. Yang ke-10, menggunakan font size, dan line spacing yang tepat. Baik, sekian terima kasih. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pada kolom chat.
Oke, silakan kelompok yang penyunting kalau ada pertanyaan tadi langsung bisa dijawab atau bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Andrawati. Pertanyaannya yaitu apa dan bagaimana kedudukan penyuntingan dalam sebuah penerbitan, dan apakah seseorang penyunting perlu atau harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam teknik penyunting. Jawaban saya yaitu kegiatan penyuntingan memiliki kedudukan yang sangat penting karena dalam proses penyuntingan inilah sebuah naskah akan disunting oleh seorang penyunting untuk memperbaiki suatu tulisan dari unsur ejaan, pilihan kata, tanda baca, maupun keefektifan kalimat. Juga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca nantinya. Seorang penyunting juga harus memiliki pengetahuan yang luas untuk dapat memperoleh informasi lebih agar tidak tertinggal informasi dan dapat banyak informasi baru untuk melakukan proses penyuntingan dengan cara membaca buku, koran, majalah, komik, atau yang lainnya dengan memperhatikan unsur-unsur tulisannya. Bagaimana, Fitri? Terima kasih Nikita atas jawaban dari pertanyaan saya. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Nurul Firdausi. Izin bertanya ke kelompok 7. Saya Nurul Firdausi Nuzula NIM 003. Apa saja kriteria naskah yang baik dan benar? Kriteria naskah yang baik harus memuat tema yang menarik, gaya bahasa yang mampu untuk dipahami dan menarik, bahkan setting cerita yang baik dan mendukung, watak dari karakter yang konsisten, konflik serta solusi yang baik, dan penutupan dengan ending yang sangat memuaskan. Gimana Nurul, bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, Sekar. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari A020 Vanessa Mai. Bertanya ke kelompok 7, dalam buku novel ataupun buku yang tebal, siapakah yang berhak dalam menyunting sebuah buku tersebut? Apakah memerlukan orang lain dalam melakukan penyuntingan? Dalam dunia penerbitan, orang yang menyunting naskah disebut penyunting atau editor. Dalam kegiatan penyuntingan ini juga terdapat organisasi penyuntingan yang memiliki fungsi-fungsi pokok, antara lain 1. Penyunting utama atau chief editor. Yang kedua ada penyunting pengelola atau managing editor. Yang ketiga ada penyunting senior atau senior editor. Yang keempat ada penyunting pemerolehan naskah atau acquisition editor. Yang kelima ada penyunting pengembang atau development editor. Yang keenam ada penyunting pembantu atau asisten editor. Yang ketujuh ada penyunting naskah atau copy editor. Bagaimana Vanessa? Iya, dapat mengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari A017 Nabila Febriani. Saya ingin bertanya untuk kelompok 7. Apakah penyuntingan hanya dilakukan sekali? Terima kasih. Menyunting tidak hanya sekali, jadi harus melalui proses yang panjang sebelum benar-benar selesai. Bagaimana Nabila, bisa diterima? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alfian Pramesti, yaitu dalam melakukan penyuntingan kita harus memperhatikan kode etik. Apa saja kode etik itu? 1. Penyunting wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum memulai penyuntingan naskah. Kedua, penyuntingan naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disunting. Ketiga, penyunting
naskah wajib menghormati gaya penulis naskah dengan tidak sembarangan mengubahnya. 4. Penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah dengan penulis naskah. 5. Penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disunting. Bagaimana, Alfian? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari A011 Esther Maria. Mengapa menyunting sangat penting dilakukan sebelum menerbitkan suatu naskah? Karena kegiatan penyuntingan ini merupakan utama dalam setiap penerbitan untuk memastikan data dan fakta berkenaan yang disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi agama, undang-undang, dan norma masyarakat, serta untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan penulis dalam naskah tersebut, sehingga naskah dapat dinikmati oleh para pembaca. Bagaimana, Esther? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang belum terjawab? Sepertinya sudah semua, Pak. Dari kelompok 7 sudah, Pak. Oke. Sebentar, saya buka dulu. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan tentang penyuntingan. Penyuntingan. Kenapa kalian harus bisa mempelajari penyuntingan? Pertanyaan saya. Kalian kan MI, tapi kok harus belajar tentang penyuntingan? Kenapa? Apakah butuh di MI penyuntingan? Butuh nggak kira-kira? Kalian kan berkutat ke sistem. Butuh nggak? Ya, butuhnya kenapa butuhnya? Jadi di penyuntingan itu semuanya itu membutuhkan, entah itu dari jurusan teknik, entah itu dari jurusan agama, entah itu dari jurusan olahraga, jurusan tata boga atau jurusan apapun itu ya kan. Kalau kalian kan di tata boga, apakah perlu? Ya kan? Apakah perlu? Karena apakah Anda itu harus menyunting? Buat makanan masa disunting? Belum tentu enggak juga kan? Nah, yang disunting itu adalah teks. Teks ya, teks. Jadi penyuntingan itu berawal dari bagaimana caranya kalian bisa memperbaiki kalimat atau memperbaiki beberapa kosakata yang biasanya pada dasarnya kalau memperbaiki buku itu ya sekadar tulisan-tulisan yang typo, yang salah, atau menata layout-nya, font-nya, ya kan, terus menata baris-barisnya. Ibaratnya kalau penyunting itu melayout, mulai dari isi sampai bentuk, itu penyunting, ya kan? Ada nggak kode etik dari menyunting? Ada. Yang pertama, tidak boleh merubah. Yang pertama, hal yang paling tidak boleh merubah. Kenapa tidak boleh merubah?
Karena orang yang menyunting itu belum tentu dia menguasai materi yang sudah kalian buat. Karena Pak, itu nanti akan merubah konteks. Misalkan Anda membuat buku resep memasak, ya kan? Ada bawang putih dicincang, lalu digoreng, lalu diapakan, ya kan? Lalu tiba-tiba Anda masih kurang beberapa halaman dan orang itu menambahkan. Apakah resep Anda akan berubah nantinya? Pasti berubah kan? Kita yang simple aja lah. Misalkan kalian masak telur, masak nasi goreng aja, nasi goreng harus ada sambal, ada bawang putih, ada bawang merah, ya kan, ada raja rasa, ada apa, terus ditambahi dengan misalkan ada saus apa yang hijau itu apa, wasabi, misalkan ditambah wasabi atau ditambah apa, rasanya kan akan berbeda. Orang yang tidak tahu akan menambahkan hal yang menurut mereka benar, menurut mereka enak. Wah, nasi goreng pakai apa namanya, kuah soto, misalkan nasi goreng pakai kuah soto. Menurutmu nasi goreng ya nasi goreng, tidak bisa disajikan dengan kuah soto. Tapi menurut saya enak dipakai kuah soto. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau menyunting seperti itu. Jadi tidak boleh semerta-merta Anda merubah. Kalau ingin membuat nasi goreng, ya kan, ya harus apa? Improvisasinya seputar nasi goreng itu yang kering, yang enak, entah itu tidak pakai kuah, misalkan hanya rasanya rasa soto, rasa apa? Cumi atau rasa apa, kan hanya rasa saja, tapi bukan bentuknya seperti soto. Seperti itu kalau menyunting. Kalau Anda merubah teks, ya kan, kalau merubah teksnya itu tidak benar, pasti nanti akan dikomplain. Dikomplain sama siapa sih? Penulis. Tata bahasanya salah, maknanya salah, titik komanya salah, dan lain-lain. Jadi apa? Akhirnya buku tersebut tidak bisa dicerna, tidak bisa dicetak. Maka dari itu, seorang penyunting itu wajib menguasai dari tata bahasa. Selain tata bahasa, Pak, ada tanda baca, harus menguasai EBI juga, bagaimana kalimat itu disusun sedemikian rupa. Ya kan? Apakah dia sendirian, Pak? Tidak. Apakah penyunting itu hanya satu kali? Tidak. Yang mengerjakan satu orang. Tapi untuk mengoreksi ada beberapa kali. Apakah pakai orang yang berbeda, Pak? Bukan orang, melainkan sistem. Sekarang kan sudah canggih kan ya. Sekarang sudah canggih, jadi apapun sudah melalui sistem. Jangankan apa ya, buku dan lain-lain, masakan pun ada kadang pakai mesin, ya kan? Ada yang pakai mesin, pakai blender lah, pakai apa, hal-hal seperti itu. Menyunting pun sama, masukkan sistem bisa disunting, misalkan mana kalimat yang typo, mana kata-kata yang sekiranya tidak baku, dan mana itu bisa disunting sendiri. Bukan melayout, beda lagi. Kalau melayout kan harus dari orang itu sendiri. Harus dari saya sendiri, misalkan saya bagian penyunting, saya layout sendiri. Tapi kalau dari kosakata dan lain-lain, ya masukkan ke sistem, sistem sudah mendeteksi, mereka yang membenarkan. Nah, jadi kalau penyunting bukan hanya satu orang, melainkan apa? Dibantu dengan peralatan yang lain. Seperti itu. Kadang juga, misalkan kalau saya sudah selesai, nanti ada tim editor lagi. Tim editor bahasa, nanti tim editor layouting, tim editor apalagi. Jadi banyak proses penyuntingan itu. Bukan hanya berhenti di satu posisi saja, melainkan banyak divisi-divisi yang harus diperjelas lagi. Sehingga buku itu, hal yang disunting itu akan menjadi bagus. Secara tidak langsung, kalian pun secara otodidak sudah belajar penyuntingan. Ya kan? Anda mengoreksi karya teman Anda sendiri, makalah, oh ini kurang ini, nanti Pak Resdi tidak jelas ini, akhirnya Anda menambah sendiri. Itu boleh, karena apa? Masih dalam lingkup satu bidang ilmu. Tapi kalau bidang ilmunya sudah berubah, ya beda lagi. Itu tidak boleh ditambahkan ataupun diotak-atik. Yang boleh hanya layout dan semacamnya itu tadi, itu masih boleh dipakai. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan bidang ilmu, ya mohon maaf, jangan diotak-atik, nanti maknanya akan berbeda. Nah, itu untuk penyuntingan. Jadi penyuntingan itu secara tidak langsung sudah kalian terapkan di beberapa
karya Anda. Mungkin dari SMA sudah secara tidak langsung Anda sudah menyunting soal, ya kan, menyunting makalah dari semester 1, menyunting makalah juga dan lain-lain, itu sudah terbiasa. Cuman secara tersirat, dalam arti Anda tidak tahu kalau itu proses menyunting. Yang Anda tahu ya ini merevisi saja. Merevisi itu justru menyunting, merubah, menata polanya, layouternya, dan lain-lain. Itu namanya menyunting. Dan kode etiknya yang pertama, tidak boleh merubah kata. Ingat itu ya. Kalau menyunting apapun, kalian jadi editor atau semacamnya, sebisa mungkin jangan merubah kosakata atau tidak boleh merubah kalimat. Pak, kalau misalkan hanya typo dikit-dikit, boleh silahkan, asal maknanya tidak berubah. Kalau sampai maknanya berubah, itu fatal. Itu kode etik dari penyuntingan yang paling parah, yang paling dilarang. Seperti itu. Yang berikutnya adalah artikel ilmiah. Nah, saya masuk ke artikel ilmiah. Sedikit sharing dari artikel ilmiah. Sudah tampak, teman-teman? Sudah, Udah ya? Pak. Oke. Apa sih itu jurnal? Tahu jurnal nggak? Tahu jurnal nggak? Pernah baca jurnal nggak? Teman-teman. Pernah? Pernah tidak? Ayo. Di semester 1 tugas ada nggak jurnal? Belum ada. Baru tahu ini, baru dengar ini. Gimana, teman-teman? Belum, Pak. Kalau tentang jurnal, kalau nggak salah belum deh. Belum sama sekali. Oke, jadi saya masuk ke dasar dulu kalau gitu. Jadi saya tidak masuk ke langsung intinya. Kalau masuk ke intinya nanti kalian bingung. Jadi jurnal itu merupakan publikasi hasil dari penelitian. Entah itu penelitian skripsi, entah itu penelitian tesis, disertasi, ataukah hasil penelitian yang pada umumnya. Misalkan Anda meneliti tentang membuat resep makanan baru. Ya kan? Misalkan membuat resep hontang, membuat resep mozzarella, membuat resep nasi goreng mozzarella, atau apapun itu. Ya kan, di tatap muka. Yaitu namanya ilmiah, keilmuan. Jadi menemukan sesuatu hal. Itu dinamakan artikel ilmiah. Tapi artikel ini berupa hasil pengamatan atau perubahan yang nantinya ditulis dan dituangkan ke dalam sebuah artikel dan tidak lebih dari ada yang 20 halaman, ada yang 15 halaman. Jadi artikel ini simple. Minimal sekitar 12 halaman. Minimal. Maksimalnya, nah kadang ada yang setiap jurnal itu beda-beda. Ada yang 20, ada yang 15. Dan kalau internasional itu bisa mencapai 30 atau 25 halaman. Tapi kalau nasional itu 12 sudah banyak. 12-15 halaman itu sudah banyak. Seperti itu. Nah, itulah namanya publikasi ilmiah atau artikel ilmiah. Beda ya artikel ilmiah dengan non-ilmiah. Kalau non-ilmiah kayak artikel koran, artikel majalah, itu namanya artikel. Beda lagi. Itu non-ilmiah. Sekilas seperti ya kalian membaca berita itu sudah artikel-artikel yang berisikan tentang non-fiksi, ya kan? Atau tidak bisa dipercaya. Dalam arti kadang berita itu diputarbalikkan faktanya. Tidak 100% betul. Tapi kalau artikel ilmiah atau publikasi ilmiah, itu 100% harus berbasis data. Itu dari sekilas tentang artikel ilmiah. Nah, di dalam artikel ilmiah atau jurnal ilmiah, itu yang berisikan tentang artikel. Contoh seperti ini. Ini bentuk artikel. Cakrawala Pendidikan, saya ngambilnya tentang itu. Dan di vokasi itu ada jurnal juga. Kalau nggak salah jurnal apa saya lupa, itu di vokasi beberapa jurnal. Belum pernah baca ya di jurusan kalian, di prodi kalian. Belum pernah ngecek? Belum pernah. Belum pernah. Oke, berarti habis ini harus mengenal, oke? Harus dicari karena ini nanti tugas Anda UTS, jadi harus searching-searching. Jadi saya berikan waktu yang lama 1 minggu. Nah, di jurnal itu memiliki indeks, ya kan? Indeks itu apa? Indeks itu adalah sebuah
penilaian, sebuah kriteria, dikatakan jurnal itu atau artikel itu masuk ke standar nasional atau tidak. Jadi ada kasta rendah, ada kasta tinggi, ada kasta sedang dan ada kasta tinggi. Indeks. Kalau rendah itu Garuda, Google Scholar, ya, itu namanya non akreditasi, jurnal non akreditasi. Tapi ber-ISSN, nah itu seperti Garuda, Google Scholar dan lain-lain itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk kasta sedang, itu sudah bersinta namanya, standar indeks standar nasional. Itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Pernah dengar nggak? Sinta 1 sampai Sinta 6. Pernah ya. Sinta 1 itu paling tinggi standar nasionalnya. Itu adalah Scopus internasional. Standarnya sudah distandarkan, akreditasinya sudah bagus, sudah internasional. 2 itu masih standar internasional dan nasional. 3 itu nasional, 4 nasional, 5 nasional, 6 nasional. Yang paling rendah adalah 6. Nah, syarat kalian lulus itu biasanya menggunakan artikel ilmiah. Kalau S1 itu bisa rendah, bisa sedang. Bisa non-akreditasi ber-ISSN, ya kan? Ataupun bisa bersinta. Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kebanyakan teman-teman itu kalau pembimbingnya itu biasanya minta harus Sinta 6, harus Sinta 5, harus Sinta 4. Berarti dimasukkan aja, diturutin aja. Ya kan? Ya, disesuaikan. Insya Allah bisa. Pasti bisa kalau kalian. Nah, kasta tinggi ini yang Scopus ya, bidang ilmu indeksasinya beragam. Terus pemeringkatan perguruan tingginya itu kelas dunia. Dalam arti standarnya internasional, itu Scopus, itu biasanya digunakan di S3 atau para dosen. Kalau mahasiswa S1 bisa nembus ini hebat. Hebat sekali kalian, karena proses reviewnya itu bisa sampai bertahun-tahun. 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Kalau di Sinta, itu biasanya cukup berbulan-bulan saja, 2-3 bulan saja, tergantung terbitannya kapan. Dalam 1 tahun, itu terbitan jurnal bisa dihitung 2-5. Jadi 2 atau 5. Kadang ada yang 2 terbitan, ada yang 5 kali terbitan. Jadi tidak dalam 1 tahun itu terbit terus, tidak. Jadi kalau Anda mau menerbitkan, proposisinya gimana? Kalau Sinta 1 itu biasanya 2 kali. Sinta 2 kali, Sinta 3 itu bisa 3 kali, Sinta 4 itu bisa 4 kali, Sinta 5 itu ada yang 2, ada yang 3, Sinta 6 itu biasanya lebih meruncing bisa 4 kali, 4-5 kali. Itu sekelas dari Sinta, ya kan? Dari akreditasi indeks Sinta. Bagaimana cara mencarinya? Pernah dengar Google Scholar enggak? Pernah dengar Google Scholar? Pernah pakai juga. Pernah pakai? Bagus. Berarti sudah mengenal jurnal dong. Sekilas saja ya. Berarti ya. Di sini ada yang tanya, Mbah, ketemu gimana? Mbah, tidak ketemu gimana caranya? Cara carinya. Mbahnya nyari. Caranya pakai Google Scholar. Google Scholar itu banyak sekali. Ya kan? Tinggal kalian mengetik saja. Mengetik apa? Mengetik kata kuncinya. Misalkan tata boga, di sini muncul tata boga nanti. Diterus tata boga. Di sini nanti muncul. Sering seperti itu. Terus apa namanya? Di sini nanti akan muncul dari beberapa universitas itu akan muncul jurnal-jurnalnya. Nah, tinggal kamu ambil aja yang sesuai dengan topikmu. Yang sesuai dengan topik ya, misalkan kamu membuat kue atau mengembangkan apa dan lain, disesuaikan dengan topik. Kalau tidak sesuai topik, jangan diambil. Oke, karena referensi sekarang basisnya adalah Google Scholar, jurnal, dan lain-lain. Basisnya buku itu boleh, tapi hanya 2 atau 3 buku referensi aja. Sisanya kebanyakan harus jurnal. Itu kalau artikel. Nyari di Google Scholar. Jadi nyari misalkan fakultas teknik keluar semua set. Misalkan fakultas tata boga misalkan keluar semua, advokasi keluar semua. Lengkap di situ. Tinggal sesuaikan dengan topikmu aja. Kalau tidak sesuai dengan topik ya jangan diambil. Itu aja syaratnya. Agak saya percepat.
Ini saya masuk ke dalam teknik penulisan. Di dalam jurnal, menulis artikel itu bukan hanya sekadar meringkas laporan hasil penelitian. Tapi ya kan, bukan sekadar juga mengambil bagian yang penting dan merangkum mengungkapkan kembali. Jadi hal dalam jurnal, ya kan, hal dalam jurnal itu Anda harus mengambil beberapa. Kalau itu skripsi, sudah jadi ya skripsi. Mengambil bagian-bagian yang terpenting saja, dirangkum. Misalkan fenomenanya bagaimana, tujuannya bagaimana, masalahnya bagaimana, tinjauan pustakanya bagaimana, secara jelas dan padat, tidak bertele-tele terlalu panjang sampai menimbulkan berpuluh-puluh halaman, tidak. Seperti itu. Karena Pak, rata-rata jumlah halaman artikel itu 8 sampai 12 halaman. Sebentar ya, ada iklan dulu. Nah, jadi rata-rata halaman 8 sampai 12. Dulu itu beberapa jurnal itu minimal 8 itu sudah bisa disubmitkan. Tapi kalau sekarang 8 itu sedikit dipandang sebelah mata oleh beberapa jurnal. Jadi dinaikkan lagi menjadi 12 sampai 15 halaman. Ya kan? Itu sudah termasuk judul abstrak, pendahuluan, metode pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Seperti itu. Jadi total keseluruhan 12. Oke, itu teknik penulisan artikelnya, jurnal. Sekadar awalan untuk jurnal. Ini adalah awalan untuk membuat jurnal. Template ini tidak bisa kalian samaratakan. Misalkan Anda membuat jurnal ya, membuat jurnal. Template ini, Pak, saya pakai template-nya Pak Resdi. Beda. Karena setiap jurnal itu template-nya berbeda-beda. Kalian harus masuk perjurnalan dulu. Mau jurnal mana yang mau diambil? Misalkan jurnal UNESA, misalkan jurnal UPI, misalkan jurnal UNER. Itu berbeda template-nya. Harus disesuaikan dengan masing-masing tempat jurnal itu. Yang pertama jelas judul, ya kan? Judul artikel tidak harus sama dengan skripsi tesis, boleh berbeda. Kalau itu ngambil tesis. Kalau Anda langsung membuat sendiri, berarti judul itu benar-benar murni, benar-benar asli. Ya kan, mengembangkan sendiri. Nah, itu judul. Berikutnya adalah nama. Namanya misalkan di situ Mbak Farah. Di situ kan ada banyak ya. Ada Arif, ada Sugi. Misalkan di situ Farah, tulis Farah. Farah Anissa, mahasiswa, tidak usah ditulis mahasiswa, langsung fakultas fakultas teknik ya maksudnya ya, fakultas teknik. Terus jurusannya apa, tata boga, terus universitasnya apa, nah baru di situ emailnya apa, langsung emailnya apa. Nah itu sistematikanya. Kalau misalkan namanya lebih dari satu Pak, ada 2 atau 3, diberikan nomor di atasnya untuk menegaskan kalau Mbak Farah ini misalkan dari Universitas Diponegoro misalkan, lalu Mbak Juli dari UNER, lalu Mbak Nabila dari Semarang. Nah, itu untuk menegaskan bahwa penulis ini berbeda-beda. Nanti ditulis misalkan Mbak Farah dari Undip lagi 1, Mbak Nabila dari Diponegoro nanti 2, seperti itu. Jadi diberikan tanda, yaitu penomoran itu tadi. 1, 2, dan 3. Nanti ini disesuaikan dengan template lagi ya. Template di masing-masing jurnal itu tadi. Berikutnya saya masuk abstrak. Di abstrak, ini di artikel jangan dibuat dulu. Kebanyakan teman-teman buat abstrak dulu. Meskipun susunannya abstrak itu di awal, tapi jangan dibuat dulu. Karena abstrak ini nanti isinya itu adalah pendahuluan kalian, metode, dan pembahasan. Tapi ini hanya dibatasi 250 sampai 300 kata, tidak boleh lebih. Kalau lebih, ya nanti bisa tertolak. Itu administrasi pertama dalam perjurnalan. Jadi dicek administrasinya, perkataannya untuk abstrak. Sisanya ya nanti diisinya di pendahuluan dan lain-lain. Isinya pendahuluan apa? Di abstrak yang pertama ya mungkin tujuan penelitianmu apa? Tujuannya saya ingin mengembangkan nasi goreng yang lebih enak lagi, memiliki varian yang banyak. Terus fenomena yang terjadi apa tentang nasi goreng ya? Saat ini nasi goreng, ya nasi digoreng kasih saus, gitu aja. Saya lebih ingin menginovasikan nasi goreng di dalamnya ada telur setengah matang, terus dibungkus oleh daun pepaya, daun apa?
apa sih namanya, daun pisang misalkan, daun pisang dibungkus daun pisang. Nah, itu kan inovasi. Dan ya inovasi lah. Itu namanya fenomena. Ya kan? Baru setelah itu metodenya. Menggunakan metode apa? Saya menggunakan metode kualitatif. Kenapa kok menggunakan kualitatif? Nah, kualitatifnya itu karena saya observasi. Observasi di lingkungan sekitar saya, bosan nggak dengan nasi goreng yang itu aja? Bosan Pak saya. Terus pengennya apa? Pengennya inovasi yang baru. Nah, inovasi yang baru itu tadi. Dengan cara pertama observasi, datanya diolah, terus setelah datanya diolah, dikembangkan menjadi sebuah nasi goreng yang baru. Ada metode khusus dari biasanya vokasi. Berikutnya setelah metode baru hasil pembahasannya. Nah, ini kenapa itu selalu di akhir, karena ada hasil pembahasan. Hasil pembahasannya apa ya? Misalkan bumbu-bumbu inovasi nasi goreng, ada A, ada B, ada C, ada D, ada apalagi banyak di situ. Nah, sehingga nanti menimbulkan kata kunci. Kata kunci ini untuk apa? Kata kunci itu tidak boleh lebih dari 5. 5 kata. Ini kan ada 3. Misalkan sampah pengolahan. Nah, nanti di situ misalkan kamu membuat nasi goreng, berarti di situ ada inovasi. Kedua ada nasi goreng, ketiga ada bumbu-bumbu, keempat ada apa? Yang menjelaskan tentang ini adalah inovasi dari nasi goreng. Ya kan? Yang ada dijelaskan di abstrak. Itu sekilas dari abstrak. Dari abstrak ada yang ditanyakan, teman-teman, sebelum saya melangkah ke pendahuluan. Masih aman ya? Aman ya? Oke, kalau masih aman. Saya lanjut ke pendahuluan. Di pendahuluan ini ada beberapa teknik penulisan. Nah, teknik penulisan ini boleh diikuti, boleh tidak. Tapi sistematika dari penulisan jurnal itu sesuai dengan template. Sekali lagi saya ulang, sesuai dengan template. Nah, di pendahuluan, di dalam pendahuluan itu, biasanya kalian bingung apa yang mau dimasukkan. Yang pertama fenomena tadi yang saya katakan. Fenomena nasi goreng. Orang bosan dengan nasi goreng ini itu. Dan inovasinya membuat nasi goreng dibungkus dengan daun pisang tadi, yang dalamnya dibungkus dengan telur lagi. Nah, misalkan seperti itu. Berikutnya ada tujuannya. Tujuannya apa? Sebagai inovasi biar masyarakat tidak bosan dengan namanya nasi goreng, nasi digoreng dengan kecap dan saus. Nah, dan dijelaskan banyak. Fokusnya di situ harus dijelaskan. Fokus atau masalahnya adalah kebosanan masyarakat Indonesia tentang rasa dari nasi goreng. Misalkan seperti itu. Berarti inovasinya apa? Kalian membuat resep yang baru. Betul kan? Inovasinya itu. Nah, seperti halnya kue. Kue kan macam-macam kan, ada dulu yang lagi hits itu ada makaroni, terus saat ini itu ada apalagi yang hits ada kroffel ya. Ada kroffel yang baru, inovasi baru seperti itu. Karena apa? Masyarakat juga bosan dengan makanan itu aja. Berikutnya adalah alasannya. Kenapa kok kamu mengambil inovasi nasi goreng? Kenapa nggak inovasi yang lain? Ya karena nasi goreng itu adalah makanan yang paling mudah dibuat, menurut saya. Menurut saya. Tapi belum tentu rasanya enak yang saya buat. Nah, seperti itu. Sehingga saya memberikan inovasi yang mudah dibuat dan rasanya enak. Bagi orang awam yang membuat. Nah, itu alasannya. Alasan yang sesimpel itu saja. Tapi itu nanti bisa jadi beberapa halaman. Bisa 2-3 halaman. Kalau Anda menerapkan beberapa skema yang sudah saya berikan ini tadi. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Lah, tinjauan pustaka ini di beberapa jurnal itu dikeluarkan sendiri. Dalam arti ada subbab sendiri. Tapi mayoritas jurnal itu tinjauan pustakanya melebur di pendahuluan. Nah, tinjauan pustaka itu apa? Tinjauan pustaka itu, kamu cari misalkan, pernah nggak ada yang membuat nasi goreng dibalut, dibungkus dengan daun pisang? Ada nggak? Kalau ada, itu punyanya siapa? Di artikel mana? Lah itu kamu ambil, kamu kutip, ya kan? Nanti kamu jadikan referensi daftar pustaka. Itu namanya tinjauan pustaka. Ya. Terus ngambil penelitian siapa yang pernah meneliti tentang pembuatan nasi goreng, inovasi nasi goreng kambing, nasi goreng hitam, atau nasi goreng merah, atau nasi goreng kuning, atau apapun nasi goreng itu, yang pernah meneliti tentang itu yang kamu ambil. Dari beberapa proses nasi goreng, penelitian saya ini termasuk penelitian inovasi yang baru tentang nasi goreng yang belum pernah dibuat oleh siapapun.
Yaitu nasi gorengnya berwarna ungu, misalkan. Berasal dari umbi ungu, berasal dari ungu, dengan cita rasa Indonesia bermutu rempah-rempah, misalkan seperti itu. Ya kan? Itu diolah lagi tinjauan pustaka. Sehingga jadilah pendahuluan yang bagus. Bagus itu dalam arti apa? Banyak. Biasanya teman-teman tuh, Pak, gimana Pak kalau bisa mencapai 12 halaman? Ya banyak kan di tinjauan pustaka atau di pendahuluan. Kalau kamu banyakkan di metode, nggak mungkin. Metode ya gitu-gitu aja. Kalau di pembahasan, ya paling pembahasanmu seputar itu. Tapi kalau yang bisa referensi banyak, itu adalah di pendahuluan. Dari sini ada yang ditanyakan? Aman? Masih belum? Oke, masih belum. Ini Pak Resti kok ngomong nasi goreng ya belum buka puasa ini ya. Sedih lapar nih sepertinya teman-teman. Mukanya lemes kelaparan semua ini ya. Yang puasa ya. Oke. Sebentar. Jadi berikutnya adalah metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian di sini ada beberapa pendekatan dan teknik. Yang Anda berikan nanti yaitu tadi ada pendekatan penelitian, ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Tidak semua metode yang kamu masukkan. Hanya 3 unsur ini saja. Biar apa? Jelas artikelnya, tidak bertele-tele. Karena artikel ilmiah itu simple, padat dan jelas. Seperti itu. Jadi pendekatannya apa? Menggunakan penelitian apa? Kualitatif. Prosesnya bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Saya observasi ke tukang nasi goreng, ke masyarakat, atau bagaimana? Teknik menganalisisnya dengan deskriptif. Mendeskripsikan kembali hasil dari survei dan menginovasikan melalui masakan. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Jadi metodologi simpel, tidak terlalu banyak seperti pendahuluan. Makanya kalau Anda mau menambahkan 12 halaman, jangan di metode, melainkan di pendahuluan. Nah, kalau di sini nanti bingung ini apa yang mau ditambah, karena cuma itu aja yang dibahas. Mungkin ngambil dari pendapat Creswell, pendapat Sugiono, pendapat Ibrahim, atau pendapat siapapun itu. Nomornya seperti itu. Oke, dari metode sudah oke. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi setelah pendahuluan, metode selesai, baru membuat hasil temuannya. Hasil temuannya tadi itu pembahasan dari inovasi tadi. Gimana cara membuat nasi gorengnya? Ya pertama, mengolah bahan-bahannya, bahan yang perlu disiapkan apa, ada apa, sehingga nanti jadinya nasi goreng ini, terus disurvei ke masyarakat, nasi gorengnya enak enggak? Oh ternyata enak, inovasinya bagus, inovasinya. Respon-responnya itu jadilah temuan dan analisis. Bisa dipahami? Ya, sesimpel itu kok memang analisis pendahuluan. Makanya kalau kamu banyakkan di sini ya kemungkinan tidak bisa terlalu banyak improvement-nya. Yang bisa diimprove-nya adalah di pendahuluan. Jadi sekedar itu saja. Jadi merupakan inti dari paparan dari proses tadi, pembuatan pertama bahan-bahannya apa disiapkan, lalu proses pembuatannya gimana, setelah proses pembuatan dicobakan ke masyarakat, respon masyarakat bagaimana, kalau enak jadilah analisis bahwa kesimpulannya nanti di bawah ada simpulan. Dari hasil tadi disimpulkan bahwa masyarakat menghendaki ada inovasi varian dari nasi goreng. Selain ada nasi goreng kambing, kuning, hijau, dan apapun itu ada nasi goreng ungu yang dibalut dengan daun pisang. Sehingga cita rasanya lebih estetik atau dan lain-lain. Itu simpulannya. Jadi simpulan itu tidak mengambil comotan dari pembahasanmu, tapi menyimpulkan dari yang sudah ada. Jadi bahasanya akan berubah. Dari simpulan itu barulah ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada jika kutipan Anda banyak. Kalau kutipannya sedikit, pasti daftar pustakanya sedikit. Bisa dipahami ya? Jangan sampai berbanding terbalik, kutipan banyak, daftar pustaka cuma sedikit. Daftar pustaka di jurnal itu minimal 10 artikel. Buku Pak, boleh, buku cuma 3-2 boleh. Jadi makanya dari situ, di awal itu saya berikan bagaimana cara mencari di artikel di jurnal-jurnal. Cari di Google Scholar,
Nanti dikutip beberapa kalimat saja, terus cantumkan ke daftar pustaka namanya dan judulnya. Bisa dipahami? Inilah tahapan dari pembuatan artikel ilmiah. Dan ini nanti yang akan kalian buat dan kalian kumpulkan Selasa depan. Sudah siap? Nah, nanti bukti submitnya, siap nggak siap? Harus siap. Nah, bukti submitnya langsung ke apa ya? Langsung di capture, dikirimkan ke Google. Kamu kumpulkan ke Google Form atau kumpulkan kemana boleh. Nanti PJ-nya ya. PJ-nya Mbak siapa? Devani atau siapa? 2, Pak. Ya, Devani nanti ya. Kumpulkan nanti di per kelas ya. Oh, kan ada PJ kelas masing-masing kan? Iya, itu ada 2 PJ. Ya, Devani sama siapa? Sama Farah. Sama Zia Datur. Zia ya. Oke, nanti Mbak Devani sama Zia nanti. Devani ngatur kelasnya Devani, Zia kelasnya Zia nanti per folder itu per nama. Nanti ada 2, satu bukti submit, satunya bukti artikel. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Farah? Suaranya nggak ada. Yang muncul suaranya. Nggak ada suaranya nih. Halo, halo. Silakan yang tanya lagi, silakan. Mbak Julia. Pak, kalau mengutip artikel nanti itu harus diparafrase ya? Betul sekali. Harus diparafrase. Jangan mirip ya. Kalau mirip nanti plagiasi dong kalian. Jadi kalau kalian ngutip, alangkah baiknya jangan banyak-banyak. Mungkin beberapa baris saja. Intinya saja. Biar kamu parafrasenya gampang. Dalam pengutipan itu bukan hanya dalam satu paragraf harus kamu kutip. Tidak. Mungkin hanya beberapa baris saja kamu kutip boleh. Oke? Oke, sip. Baik, ada lagi? terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Temanya, oh tadi Mbak Farah. Temanya gimana Pak? Temanya sesuai dengan prodi kalian. Tata Boga. Oke? Jangan melenceng ke yang lain loh ya. Jangan melenceng ke teknik mesin. Jangan melenceng kemana, beda. Nanti teknik mesin dibuat kue nanti. Ya kan? Oke, jadi sesuaikan dengan topikmu, Tata Boga. Ada nggak? Ada pasti. Banyak jurnal terbuka. Ya, jurnal vokasi banyak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh ini, Mas Ahmad David. Pak, artikel bisa dijual? Bisa. Jawaban saya bisa. Kenapa bisa? Ya bisa, kalau itu benar-benar artikelnya bagus loh ya. Bisa, bagus. Kamu jual di Shopee, ya kan? Artikel Tata Boga nanti dibeli, kamu bisa jual harga 100.000, 200.000 boleh. Lumayan dapat cuan. Asalkan artikel itu benar-benar hasil penelitian. Kalau cuman artikel hasil comot, hasil plagiasi ya nggak laku. Orang itu pasti akan tahu, akan nanti di-scan plagiasi. Karena minimal 20% untuk jurnal itu. Gitu. Ada lagi, teman-teman? Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Artikelnya itu berarti harus kayak melakukan percobaan gitu ya, nggak bisa yang bukan yang kayak membaca gitu, misalnya kayak apa sih, kayak studi kasus gitu, kayak berarti harus praktek ya untuk artikel ilmiah ini. Boleh, studi kasus boleh. Oh, studi kasus. Baik, boleh. makasih Pak. Asalkan studi kasusnya itu yang ilmiah ya, dalam arti kamu nanti di situ hasil pembahasannya benar-benar hasil pembahasan dari interpretasi kamu. Bukan hasil pembahasan dari studi itu. Biasanya teman-teman kan kalau hasil dari studi pustaka itu mereka hanya mengcopy dari hasilnya itu aja, tapi tidak mengimprovisasi atau mengulangkan datanya dia dengan kata-kata. Gitu. Jadi nggak apa-apa, bukan harus praktik loh ya. Jadi boleh studi pustaka boleh, asalkan nanti hasilnya itu harus hasilnya dia, tapi kamu interpretasi menurut datamu sendiri. Oke?
Sip. Nah, ada lagi teman-teman? Pak, PowerPoint-nya boleh di-share nggak? Oke, siap. Saya share habis ini. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Pak, berarti kalau artikel yang kita melakukan penelitian tadi itu kata-katanya itu bisa kita tambahkan sendiri gitu gitu, seperti itu, Pak. Maksudnya gimana kata-katanya? Kan tadi kan kalau kita bikin artikel kan kayak review gitu harus melakukan paraphrase kan, Pak. Nah, kalau kita melakukan penelitian kan sesuai dengan apa yang kita alami gitu. Betul. Itu kata-katanya itu bisa kita tambahkan sendiri. Itu atau bagaimana? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kalau studi pustaka itu kan memang kalian membaca dari artikel review ya. Kalau artikel review itu biasanya dari pihak jurnal itu ada yang mau menerima ada yang tidak. Cuman berhubung ini kan latihan, jadi yang penting kalian bisa buat jurnal, tahu prosedur untuk submitnya. Jadi artikel review itu biasanya di pihak jurnal tidak mau menerima. Karena itu tadi, kamu hasil mereview dari jurnal lain, terus kamu ambil, kamu samakan datanya atau lain-lain seperti itu. Nah, alangkah baiknya untuk artikel review itu benar-benar datanya dari sana nggak apa-apa, tapi kamu interpretasikan sendiri menurut data, menurut kamu. Jangan mengkritik, misalkan seperti ini. Artikel review itu biasanya anak-anak itu mereview. Jadi, hasil penelitiannya dia itu seperti ini. Sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini berdasarkan penelitian ini. Jangan menyebutkan berdasarkan penelitiannya dia. Oke, jadi kamu ngambil datanya dia, kamu interpretasi sendiri datanya, ya kan? Tapi hasil akhirnya disamakan dengan hasilnya mereka. Itu namanya proses review. Oke? Jadi proses review itu, kalau review yang sebenarnya seperti itu, tapi kebanyakan teman-teman mereview itu adalah menurutnya dia, datanya seperti ini, data itu seperti ini, data itu seperti inilah. Itu nanti hasilnya akan plagiasi. Tetap terplagiasi seperti itu. Jadi alangkah baiknya kamu interpretasi lagi dari datanya dia. Kayak gitu. Oke? Lanjut, Mbak Zia. Pak, saya mau bertanya tentang itu Sabar. Ya, submit-nya itu dalam bentuk apa ya? Masih nggak paham saya, Pak. Oke, submit-nya dalam bentuk apa? Saya bukakan ya salah satu contohnya. Salah satu contoh. Oke, saya ajarkan. Ini adalah salah satu jurnal. Sudah muncul ya? Di kalian? Oke. Caranya untuk submit itu kalian harus registrasi dulu di sini. Ya, nanti disesuaikan dengan jurnalnya kalian loh ya. Registrasi, kalian ketik nama, buat password, buat barulah semuanya, buat akun, konfirmasi, last name, inisialnya apa, dan lain-lain, sampai diregistrasi, klik. Ya. Kalau sudah klik registrasi, nanti langsung login. Nah, di login ini kan sudah ada saya di login masuk. Nah, ini adalah bentuk isiannya. Ya, bentuk isiannya. Terus ini ada submission, new submission. Berarti ini adalah apa? Memasukkan jurnal baru. Nanti kalian klik. Nah, baru di sini mengisi jurnalnya. Nah, di sini dicawang, di save. Oh, belum ke checklist ya. Bentar, saya contohkan saya checklist. Oke, di checklist nanti saya save, continue. Oh, masih belum, harus di checklist semua ini. Oke, save, continue. Nah, nanti muncul seperti ini, langsung upload artikelnya. Nah, kalian upload artikelnya seperti itu. Nah, kalau saya klik nanti masuk artikelnya. Nah, dan langsung diklik lah. Nanti bukti submission-nya itu seperti ini. Sebentar, loading. Nah.
Loh, sinyalnya sebentar. Sudah muncul kan tadi ya? Submission-nya. Itu bukti submission-nya tadi seperti activation tadi. Aktifnya diklik, nanti di situ artikelnya akan nampak muncul. Bukti kalau kalian sudah submit atau sudah memasukkan artikelnya lah ini. Nah, ini contohnya. Contohnya ini waiting assessment, berarti ini proses. Ini saya delete. Ini tadi yang saya masukkan ya, sudah terdata di sini. Lah, ini nanti yang akan kalian capture. Ini nanti diklik, lah nanti keluar seperti ini. Nah, ini adalah bukti submission. Kalau kalian sudah submit. Oke, bisa dimengerti ya? Ini nanti di-capture, dimasukkan ke dalam satu folder tadi. Satunya foldernya, satu nama itu ada, satu folder nama ada 2 isinya, satu artikel dan satunya bukti submit. Bukti submitnya ini namanya. Sudah paham Mbak Zia? Ini Pak. Sudah paham teman-teman? Sudah. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Sudah aman? Pak. Ya, silakan. Itu jurnalnya nanti dipublikasikan, Pak? Enggak sampai publikasi, cuman submit aja. Oh, terima kasih, Pak. Oke. Nanti ya syukur-syukur kalau bisa sampai terbit kan lebih bagus. Tapi cukup submit aja kok. Biar kalian tahu cara prosedurnya bagaimana. Oke? Tidak ada yang bertanya lagi? Gimana? Itu template-nya itu dari Pak Resti atau gimana? Enggak, template-nya ya sesuaikan dengan yang kalian ambil jurnalnya mana. Jadi kamu harus cari jurnal dulu. Kalau sudah nemu, oh Pak ini saya sudah nemu jurnalnya dari Unsri misalkan. Ambil template-nya dari Unsri itu jurnalnya, kamu download, terus kamu sesuaikan dengan template. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Pak, maaf tadi mic-nya tiba-tiba mati, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi, teman-teman? Sudah cukup jelas ya? Oke, semoga selasa depan sudah selesai, bisa dikumpulkan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan sampai ketemu selasa depan. Semoga sehat selalu dan selalu tersenyum dan bahagia jika ada masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.